Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat chiffon pandan dan ini adalah gluten free. Jadi kita tidak akan pakai tepung terigu, tapi kita akan pakai tepung beras. Chiffon ini lembut banget dan banyak disukai orang. Sebenarnya cara membuat chiffon ini mudah sekali. Kita hanya perlu oven yang bagus. Dan jujur kalau kalian ingin bikin yang merekah seperti ini, dengan oven tangkring cukup sulit menurut saya. Tentu saja bisa, tapi untuk bisa mekar sempurna seperti ini akan sedikit lebih sulit. Bila kalian penonton lama saya, kalian bisa lihat video-video saya dulu saya pernah bikin chiffon dan itu tidak cantik walaupun dengan oven listrik ataupun dengan oven tangkring. Tetapi kali ini saya sudah benar-benar belajar cara membuat chiffon dan hari ini saya bisa bagikan kepada teman-teman semua, jadi pastikan kalian nonton sampai selesai, jangan di skip ya. Kalau gitu yuk kita mulai. Untuk chiffon pandan gluten free ini kita perlu santan. Tapi kalau kalian tidak suka santan, kalian bisa ganti dengan whipped cream cair atau susu cair saja. Dan santan ini kalian bisa pakai santan instan juga, tapi di sini saya pakai santan segar ya, yang kita masak dengan sedikit daun pandan sampai mendidih, kemudian kita timbang ya. Di sini kita hanya perlu 100 gram saja untuk satu resep. Dan kita timbang santan, setelah santan cukup dingin ya teman-teman. Kita akan tambahkan dengan minyak sayur. Setelah itu kita akan aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur menjadi rata. Minyaknya sudah tidak sendirian ya. Dan lalu kita akan tambahkan dengan air endapan pandan. Kalau kalian tidak punya air endapan pandan, ini bisa diganti dengan susu cair, lalu kalian pakai pasta pandan. Untuk video ini saya menggunakan endapan daun pandan dan juga pasta pandan 1 sendok teh. Kemudian kita akan tambahkan dengan 8 kuning telur. Kita aduk-aduk sampai kuning telurnya ini sudah tercampur dengan rata, lalu kita akan tambahkan dengan tepung. Tepungnya di sini saya pakai tepung beras. Kalian bisa pakai juga tepung ketan ya. Dan kita akan tambahkan dengan sedikit tepung maizena. Kita aduk-aduk sampai adonan ini sudah menjadi rata ya. Adonan akan terasa sedikit lebih cair. Tidak masalah ya teman-teman. Setelah semuanya rata, kita akan sisihkan dan kita akan lanjut mengerjakan mering. Sebelum kita mixer putih telur, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian panaskan oven. Kita perlu 8 putih telur apabila telur kalian kecil atau sedang. Dan apabila kalian punya telur yang besar, kalian cukup pakai 7 atau 7,5 saja, jangan 8 semuanya ya. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai busanya sudah halus, tidak ada busa yang besar-besar lagi ya. Lalu kita akan campurkan dengan gula pasir, langsung saja semuanya, dan setelah itu kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah. Mixer saya ini kecepatannya hanya 1, maksimal 2. Apabila kalian menggunakan kecepatan tinggi, maka nanti pori-porinya akan besar-besar ya teman-teman. Jadi wajib dimixer dengan kecepatan rendah saja. Dan waktu mixernya ini cukup lama dan harus sampai stiff peak ya. Kalau ujungnya masih melengkung itu artinya belum ya teman-teman. Kalian masih harus terus mixer sampai ujungnya ini sudah lancip. Nah, kalian perhatikan harus seperti ini. Kalian perhatikan yang di dalam mangkok sudah tinggi, lancip seperti ini ya. Sekarang kita akan campur dengan adonan telur tadi. Kita aduk-aduk dulu, setelah itu baru kita masukkan putih telurnya. Kita masukkan 1/3 bagian dulu. Lalu kita aduk sampai putih telurnya ini benar-benar sudah tercampur rata. Baru kita masukkan 1/3 berikutnya.
Saat pencampuran kalian cukup aduk balik saja, jangan diputer-puter ya teman-teman. Seperti ini aduk balik sampai putih telurnya sudah tidak terlihat lagi, baru kita masukkan putih telur 1/3 berikutnya. Kalian perhatikan meringnya ini sudah bagus ya teman-teman, halus, mulus, mengkilap. Adonan akhir nanti sedikit lebih kental ya teman-teman, dan untuk meringnya ini memegang peranan cukup penting dari pori-pori chiffon yang akan dihasilkan. Karena itu pastikan kalian kocoknya dengan kecepatan rendah. Tetapi bukan hanya itu, waktu dan cara panggang itu juga penting sekali teman-teman. Selanjutnya kita akan ratakan dengan spatula. Pastikan kalian aduk sampai bawah, sampai benar-benar sudah tercampur rata, tidak ada lagi putih telur yang terpisah. Dan langsung kita akan tuang ke dalam loyang sifon yang tidak perlu dioles apapun. Karena kalau kalian oles nanti kuenya bisa copot ya, jadi tidak perlu dioles. Kita tuang secara perlahan saja teman-teman untuk mengeluarkan bubbles yang ada di dalam adonan ini. Kalian perhatikan adonan mengalir tetapi dia kental ya. Jadi ketika kalian tuang dia tidak akan langsung menyatu gitu, masih ada tekstur kasar-kasar seperti ini ya teman-teman. Itu adalah adonan konsistensi yang baik. Dan untuk meratakannya tidak perlu diratakan dengan sendok, kalian cukup goyang-goyang saja. Dan ujungnya ini, tengahnya ini kalian tahan ya, supaya adonannya tidak tumpah ke bawah-bawah gitu. Sambil kita ketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubbles. Ketuknya perlahan saja tetapi lumayan cukup banyak beberapa kali ya teman-teman. Kalau cuma 1-2 kali saja tidak akan bisa mengeluarkan bubbles yang terperangkap di dalamnya dengan sempurna. Selanjutnya kita akan langsung panggang di oven yang sudah panas tentu saja, dan panasnya itu di suhu 130 derajat di oven termometer mandiri. Jadi nanti kalian bisa panaskan di suhu 150 atau 160 derajat api atas bawah. Kita akan panggang selama 15 menit dan dalam waktu 15 menit atasnya tidak boleh pecah dan warnanya harus sudah kecoklatan sedikit di permukaan atasnya, dan atasnya ini sudah kering ya teman-teman. Dan ini adalah contoh yang suhunya ketinggian. Sudah sedikit coklat permukaan atasnya tetapi ada sebagian yang masih basah dan belum 15 menit sudah pecah teman-teman ya. Dan ini adalah contoh yang apinya kekecilan, kerendahan. Sudah 15 menit tapi belum kering atasnya, masih basah. Ketika kita slit itu kulitnya tuh ya masih lembek ya teman-teman. Belum ada warna-warna yang coklat, dan ini suhu kerendahan. Ini juga tidak bagus. Jadi setelah 15 menit hasilnya seperti ini, artinya suhu kerendahan. Nah, ini adalah api yang paling sedang, menurut saya paling bagus ya. Jadi atasnya permukaannya sudah berwarna kecoklatan, dan ketika kalian slice itu garisnya lurus. Karena apa? Karena permukaannya sudah kering. Jadi ketika kita potong itu dia tidak rusak. Setelah di-slit, kita akan panggang kembali selama 45 menit dan suhu oven kita turunkan sekitar 10 derajat atas dan bawah. Agar hasilnya bagus, tidak gosong ya teman-teman. Jadi nanti untuk suhu kalian sebaiknya sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan jangan lupa baca box deskripsi. Ini dia hasilnya teman-teman, kalian lihat cantik sekali kan? Jangan lupa kita kepruk 1 kali ya teman-teman, dan lalu kita balik. Ini mohon maaf videonya yang jelek karena yang lain ternyata saya tidak videoin. Ini adalah hasil dari suhu yang ketinggian, jadi pinggir-pinggirnya tuh tadi pada pecah.
Ini adalah hasil yang suhunya bagus ya teman-teman, sempurna menurut saya. Dan untuk mengeluarkannya kita tidak perlu congkel-congkel, kita cukup ketuk-ketuk saja di pinggirnya seperti ini di meja, maka nanti dia akan copot dengan sendirinya. Selama 2 minggu ini saya bikin sifon kurang lebih sekitar 15 hingga 17 loyang teman-teman. Benar-benar puas saya praktek ya. Jadi saya lumayan cukup tahu tekniknya. Nanti saya akan masukkan resep sifon ini ke dalam buku resep saya yang kedua. Tapi kita tidak akan bikin pure pandan saja karena saya suka ketan hitam. Jadi kita akan bikin ketan hitam dan pandan. Nanti saya akan masukkan di buku resep saya yang kedua. Dan untuk mengeluarkan bagian bawahnya juga tidak perlu diseset-seset ya teman-teman. Kalian cukup tekan-tekan saja seperti ini. Apabila dia matang dengan sempurna dan kalian panggang dengan suhu oven yang tepat, maka akan lepas dengan mudah teman-teman. Tetapi apabila suhunya kebesaran atau apinya kekecilan, maka nanti tidak bisa dicopotin seperti ini. Adonannya akan sedikit nempel-nempel gitu ya. Nah seperti ini kalian lihat hasilnya cantik ya. Dan ini lembut sekali teman-teman. Benar-benar ini menurut saya kue yang paling enak, paling mudah dibuat. Asal kalian mengerti oven kalian masing-masing. Dan modalnya juga murah. Hanya modal telur dan santan ya teman-teman. Dan tentu saja sifon yang baik itu yang dalamnya tidak bolong-bolong ya teman-teman. Sekarang kita lihat. Ini tidak akan bolong-bolong kalau kalian mixer dengan kecepatan rendah. Tetapi apabila kalian mixer dengan kecepatan tinggi, maka putih telurnya ya, maka nanti hasilnya akan bolong-bolong. Dan tentu saja wajib diketuk-ketuk ya. Nah ini kalian lihat teman-teman, walaupun sudah saya tekan kenceng, dia akan balik kembali. Tidak akan kempes dan ini lembut banget. Kalian lihat ini lembut sekali tuh. Digoyang-goyangin begini aja bisa pecah ya teman-teman. Nih kita lihat teksturnya cantik sekali. Nah di sini ada 2 loyang ya teman-teman. Yang loyang satu saya ketuk-ketuk dengan cukup baik. Tetapi loyang yang terakhir nih yang sebelah kiri itu saya ketuk-ketuknya kurang banyak gitu. Cuman 2-3 kali saja. Hasilnya di dalamnya masih ada pori-pori. Jadi masih ada lubang udara yang terperangkap di dalam adonan. Kalian lihat tuh yang sebelah kanan ya masih ada bolong-bolongnya. Tapi yang sebelah kiri itu hasilnya sudah bagus, sudah tidak bolong-bolong. Jadi nanti kalian wajib ketuk-ketuk pelan-pelan saja tapi berkali-kali ya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan mengenai sifon ini, jangan lupa baca box deskripsi dan kalian tulis komen pertanyaan kalian. Mudah-mudahan saya baca dan saya akan balas. Dan ini adalah hasil dari 7 telur ya teman-teman. Kalau yang pertama saya bikin 8 telur, yang ini 7 telur. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.